Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Safanisa Livia Derizal dengan NIM 19042178. Pada mata kuliah budaya organisasi kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang budaya organisasi di sektor publik dan swasta. Dalam persaingan yang semakin tinggi disebabkan perubahan teknologi yang cepat dan lingkungan yang begitu berpengaruh pada setiap aspek kehidupan manusia, maka setiap organisasi memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan bernilai. Sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dengan demikian, organisasi dituntut untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga akan mendapatkan SDM yang handal dan mampu melaksanakan tugasnya secara benar dan bertanggung jawab, dan dapat meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Organisasi tidak hanya mampu memberikan layanan yang memuaskan, namun juga berorientasi pada nilai, sehingga organisasi tidak hanya mengejar pencapaian produktivitas kerja yang tinggi, tetapi lebih pada kinerja dalam proses pencapaiannya. Karena kinerja adalah suatu hasil di mana manusia dan sumber daya lain yang berada dalam organisasi secara bersama-sama membawa hasil akhir yang didasarkan pada tingkat mutu dan standar yang ditetapkan. Konsekuensinya, organisasi memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang unik sesuai visi dan misi organisasi. Pada hakikatnya, peran pengembang sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan adalah untuk mencapai tujuan dan pada saat yang sama akan memuaskan karyawan. Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja karyawan yang telah ditetapkan. Setiap individu melaksanakan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki. Pengembangan sumber daya manusia bagi karyawan merupakan suatu proses belajar dan berlatih secara sistematis guna meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kompetensi karyawan, maka kompetensi yang dimiliki karyawan secara individual harus mampu mendukung pelaksanaan strategi organisasi dan mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan manajemen. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja atau karya yang dihasilkan oleh masing-masing karyawan untuk membantu perusahaan dalam mencapai dan mewujudkan tujuan perusahaan. Contoh budaya organisasi publik yaitu PT Pertamina. PT Pertamina adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas yang ada di Indonesia. Peran sumber daya manusia di PT Pertamina sangat penting sehingga perusahaan harus mampu untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dengan baik agar dapat meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Budaya organisasi juga memainkan peran penting untuk mempengaruhi kepuasan kerja. Hasil dari budaya organisasi berdampak terhadap kepuasan kerja. Budaya organisasi adalah salah satu penentu dan dari pengembang individu sumber daya manusia dan pengembangan organisasi sumber daya manusia. Budaya organisasi yang diterapkan di PT Pertamina adalah budaya K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya yaitu budaya 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Selanjutnya yaitu budaya mutu atau sadar pada mutu produk. Selain itu, di dalam PT Pertamina juga memerlukan karyawan yang kompeten di dalam bidangnya, karena PT Pertamina merupakan salah satu BUMN yang memiliki cakupan yang luas. Selanjutnya yaitu contoh budaya organisasi swasta. Budaya organisasi merupakan suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup. Budaya organisasi dalam Bank Mandiri merupakan hasil merger dari bank-bank terdahulu. Dalam rangka mewujudkan good corporate governance,
Maka Bank Mandiri memiliki budaya organisasi, yaitu yang pertama, kepercayaan. Para pegawai Bank Mandiri selalu meminta setiap masukan dan keluhan dari nasabah. Selain itu, para pegawai Mandiri juga selalu menjaga kerahasiaan dan informasi keuangan nasabah. Setiap pegawai Bank Mandiri harus selalu mengutamakan kejujuran. Apalagi seperti yang kita ketahui, bank merupakan lembaga keuangan yang telah dipercaya oleh setiap nasabah. Para insan Bank Mandiri diharuskan selalu jujur dalam melakukan tugasnya, tidak menerima gratifikasi atau mendapatkan fasilitas tertentu sebagai imbalan dari nasabah, dan selalu menepati janji, menyampaikan fitur dan benefit sesuai ketentuan, selalu mengedepankan good corporate governance saat berinteraksi dengan para nasabah. Selanjutnya yaitu integritas. Integritas dalam budaya kerja sangatlah penting. Dengan adanya integritas, tentu para karyawan menjadi lebih disiplin dan konsisten dalam bekerja. Selain itu, mereka juga diharuskan untuk selalu berpikir, berkata, dan bertindak terpuji dalam memberikan pelayanan kepada konsumer. Yang selanjutnya itu profesional. Dalam profesionalisme, para pegawai Bank Mandiri terdapat perilaku utama dari insan Bank Mandiri, yaitu para pegawai Bank Mandiri diwajibkan untuk berkompeten dan bertanggung jawab, serta selalu memberikan solusi dan hasil terbaik. Nilai profesionalisme sangat diwajibkan dalam peranan budaya organisasi. Para pegawai Bank Mandiri tentunya diwajibkan untuk selalu meningkatkan kompetensi dan selalu bertanggung jawab yang dilaksanakan secara berkala, sehingga dengan adanya peningkatan kompetensi dapat memberikan suatu solusi terhadap berbagai kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan ini merupakan salah satu nilai utama dari budaya organisasi di Bank Mandiri. Hal ini melandasi sikap dari setiap insan Bank Mandiri untuk selalu dan senantiasa membina hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesempurnaan. Kesempurnaan yaitu nilai utama dari insan Bank Mandiri untuk senantiasa berupaya meningkatkan proses maupun hasil kinerja secara terus-menerus dan konsisten, sehingga pada suatu titik akan tercapai suatu tingkat kesempurnaan yang tinggi. Jadi kesimpulannya yaitu dari kedua contoh tersebut terdapat perbedaan dalam budaya kerja pada perusahaan tersebut, di mana budaya kerja di PT Pertamina menerapkan budaya K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Selanjutnya yaitu budaya mutu atau sadar pada mutu produk. Sedangkan budaya kerja di PT Bank Mandiri menerapkan budaya kerja yang memiliki kepercayaan antara pegawai bank dengan nasabah, memiliki integritas, profesional, membina hubungan baik dengan pelanggan, dan dalam pelayanan Bank Mandiri berusaha agar tetap konsisten dalam memberikan pelayanan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.